Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel. Ya, tidak salah ya yang teman-teman baca di thumbnail ataupun di judul. Ya, kali ini kita akan unboxing dan nyobain sebuah board cordless paket komplit lengkap baterai dan charger dari Inco seharga 500 ribuan. Ya, 500 ribuan itu bukan 500 pas ya. Ya, lebih tepatnya adalah 580 ribu. Nah, seperti apa produk 580 ribu dari Inco? Tentunya ini tuh board cordless yang 12 volt ya, dan paketnya sendiri tentunya yang satu baterai, bukan yang dua baterai. Jadi ya seharga 500 ribu, kira-kira seperti apa produk yang ditawarkan oleh Inco? Di video kali ini akan kita bahas ya. Oke lah, langsung aja kita lihat ke produknya. Ya, dari packagingnya masih umum ya dengan produk-produk Inco yang lainnya. Ya, dia itu selalu bilang biasanya di sini color box. Nah, ini langsung bisa saya tebak ya. Ya, jadi bentuknya seperti ini, tidak ada pengecualian, tetap bagus, dusnya tebal, dan finishingnya ya bisa dikatakan ada teksturnya gitu ya, walaupun dia glossy. Di sini ada brandnya Inco Lithium Ion Cordless Drill. Ya, bentuknya seperti ini, bisa duduk ya bornya. Ya, selanjutnya di sini ada beberapa highlightnya. Di sini katanya dia ada LED light, ya udah pasti ya, dan dia udah variable speed, battery power indicator. Oh, jadi baterainya walaupun yang 12 volt dia udah ada indikator baterainya, dan two speed for different using. Jadi dia ada dua kecepatan untuk penggunaan yang berbeda. Dan di sini ada beberapa speknya ya, ini bisa kita lihat ya, ini fitur-fitur unggulan dan speknya gitu juga. Ini untuk RPM. Untuk RPM-nya di speed rendah dia dari 0 sampai 350, dan speed tinggi dari 0 sampai 1350 ya. Dan untuk kapasitas charge-nya bisa 0,8 sampai 10 mili, dan maksimalnya itu 25, itu saya kurang tahu maksimal apanya. Ya, di sini kita bisa lihat run out brake, dan di sini ada settingan 15+1, bisa forward dan reverse, maju mundur ya. Dan ini ada untuk besi dan sekrup. Ya, lalu di sini ada color box 12 volt. Lalu di samping sini bisa kita lihat ya, sepertinya yang perlu kita ketahui di sini aksesoris include-nya ya. Di sini ada satu PC CRP bit ya, mata obengnya seperti ini, dan udah itu doang. Lalu di bagian sini, nah ini untuk tipenya. Tipenya sendiri CDLI 1221. Dan ya seperti itu aja ya. Kita langsung cek aja isinya. Ya, di sini bisa kita lihat ya, yang pertama kali ini bisa kita lihat ada ya, ini tuh buku petunjuk manualnya, dan ini bit obengnya ya untuk kelengkapannya. Bit obengnya plus minus seperti ini, bolak-balik. Dan ya, ini saya singkirkan dulu, dan selanjutnya di sini ada kartu garansi ya, Inco Indonesia. Dan ya, di sini kita bisa lihat ada satu unit baterai ya. Jadi baterainya cuma satu, 12 volt, dan di sini ada indikator baterainya. Nah, untuk baterainya sendiri ini dulu pernah kita bongkar ya, untuk yang tipe kakaknya yang dia kelengkapannya dua baterai. Itu di dalamnya itu dia kualitas baterainya tidak dibedakan dengan produk-produk Inco yang lainnya. Masih menggunakan sel yang bagus punya ya. Kalau nggak salah itu brandnya Highstar ya, brand terkemuka di Cina untuk sel baterainya. Jadi dia walaupun yang versi 12 volt bukan berarti sel baterainya itu yang lebih jelek ya. Nah, namun yang perlu teman-teman ketahui, Inco itu sebenarnya ada juga loh bikin produk yang 16 volt, cuman nggak masuk Indo. Dan untuk pinnya itu sama persis dengan yang 12 volt ini. Dan kemarin itu udah pernah kita buka ya. Untuk yang 12 voltnya, sel baterainya dia cuma ada 3, dan ada satu space lagi kosong. Itu kalau kita tambah satu baterai lagi itu bisa menjadi 16 volt. Jadi mungkin Inco nggak mau bikin banyak-banyak cetakan gitu ya. 16 volt dengan 12 volt itu sama, hanya aja jumlah sel baterainya itu yang dikurangi satu. Jadi kalau teman-teman kreatif mau nambahin satu lagi, ini bisa nih. Ya 12 ke 16 volt itu ya masih aman ya untuk dinamonya. Ya seperti itu. Untuk tipenya sendiri teman-teman bisa lihat di sini FBLI 12151. Oke. Selanjutnya di sini ada wall charger ya. Wall charger ini yang kemarin itu 1 ampere, kalau kita lihat di sini ya masih sama aja ya. Dia untuk outputnya itu, inputnya 12 watt, dan outputnya itu di 13,5 volt 0,65 ampere, dan maksimal dia bisa di 1 ampere ya, karena dia 12 wattnya bisa naik turun ya. 12 watt dibagi 12 volt itu ya jatuhnya 1 ampere seperti itu. Untuk kualitas dari chargernya sendiri itu plastiknya bisa dikatakan solid ya, seperti charger HP Nokia zaman dulu. Bukan yang mudah pecah gitu. Dan untuk kabelnya sendiri juga ini tergolong oke kalau saya bilang. Ya. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini langsung ke unit utamanya. Dan untuk boxnya sendiri ya, ini saya singkirkan aja.
Jadi untuk unitnya itu seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Ini bentuknya nggak jauh beda dengan yang versi 12 voltnya. Ya, pertama kita lihat dulu dari spesifikasinya. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, kalau kita lihat di situ ada tipenya ya. Tipenya itu adalah CDLI 1221 10 mili ya untuk kapasitas cak maksimalnya. Dan untuk RPM-nya di situ tadi udah kita baca ya di luar boxnya itu sampai di 1350 RPM, dan ya seperti itu aja untuk spesifikasinya. Nah, lalu untuk build quality-nya sendiri ya saya bilang ini tuh udah tergolong bagus ya. Dari bahan-bahan plastiknya ini tuh tidak ada bedanya dengan produk-produk Inco yang lainnya, bertekstur dan kualitas plastiknya bagus, finishingnya oke sekali, dan untuk rubbernya juga ini masih tetap ada ya di bagian sini. Ini yang hitam-hitam ini tuh rubbernya ada teksturnya gitu, dan ya penempelannya juga rapi, dan di sini ada brandnya Inco. Lalu kita lihat di bagian caknya ini tuh plastik, dan yang warna silver ini juga plastik ya. Ya, untuk build quality tidak dibedakan ya. Feel premiumnya itu masih dapat di sini. Tidak ada bedanya dengan produk-produk Inco yang kelas atasnya. Seperti itu. Kita coba pasang baterainya. Nah, lalu untuk fitur-fiturnya sendiri standar aja ya. Yang dimana untuk caknya sendiri dia tentunya udah keyless yang tanpa kunci. Namun di sini dia yang masih menggunakan sistem penguncian dua tangan ya. Jadi dia itu belum single lock. Lalu di bagian ya di sini ada pemilihan torsi ya. Dia hanya ada torsi aja, dan dia tidak ada fitur impact-nya atau hammer untuk ke tembok atau ke beton ya. Jadi di sini ada dua pilihan aja. Di sini ada drilling biasa, dan di sini ada settingan untuk skrup torsinya dari 1 sampai 15. Nah, lalu di bagian atas sini ada gearnya ya, mau gear 1 atau gear 2 atau speed 1 atau speed 2 gitu ya. Kalau untuk kerja berat yang membutuhkan torsi tinggi bisa pakai gear 1, gigi 1 lah ibaratnya, dan ini speed 2 atau gigi 2-nya. Seperti itu. Nah, lalu di bagian bawah di sini yaitu ada LED-nya ya. Seperti itu. Dan di bawahnya ini ada triggernya. Triggernya seperti biasa. Smooth. Dan ada reverse ya, dan forwardnya di sini. Bolak-balik. Kalau ke tengah dia ngunci. Ya, seperti itu. Selanjutnya di bagian udah ya, ini udah kita bahas tadi. Untuk baterainya sendiri dia ada indikatornya seperti ini, dan untuk fitur-fiturnya ya seperti itu aja. Nah, lanjut kita uji untuk spesifikasinya ya, terutama untuk RPM-nya. Di sini kita coba untuk speed rendah dulu ya. Ya, speed rendahnya di 375 ya. Dan dia itu enaknya yang masih beraset seperti ini, dia itu bisa di set serendah mungkin ya. Nah, seperti itu. Bahkan cuma 81 rpm. Ya, sekarang kita tes di speed 2-nya apakah sesuai dengan speknya. Di sini tertera 1350 rpm. Kita coba tes. Di atas spek ya, 1400, udah mantap. Ya, oke lah, sekarang lanjut kita langsung tes aja ya. Kita uji bagaimana feelingnya, nyaman atau enggak, dan ada kendala atau enggak. Langsung aja kita tes. Ya, oke ya, pertama kita akan cobain untuk kerja-kerja ringan dulu tentunya. Di sini saya pakai mode skrupnya. Kita bikin torsi paling rendah. Nah, enak nih, untuk torsi paling rendahnya dia empuk ya. Jadi untuk kerja-kerja ringan ini tuh udah mantap. Ini kita coba skrup pendek ya, ini speed rendah, dan torsinya saya bikin 1. Nah, di sini dia udah loss, jadi dia empuk. Untuk kerja-kerja ringan ini oke nih. Jadi kita tambah ya torsinya ke 7. Nah, 7 pas untuk skrup-skrup kecil. Ya, seperti itu ya. Dan untuk triggernya juga ini tuh enak ya, smooth. Dia bisa disetting serendah mungkin. Yaitu keuntungan untuk dinamo yang masih brushless seperti ini ya. Kalau yang brushless dia biasanya yang premium punya baru bisa smooth seperti itu.
Ya, sekarang kita coba tambah torsinya di 13 ya. Ini saya pakai skrupnya yang sedikit lebih panjang, 1 in. Wah, kebablasan ya. Besar juga torsinya. Kita bikin 7. Nah, kita tambah 11, 10. Kebablasan, mungkin 9, 8 lah kita coba ya. Nah, jadi banyak yang tanya ya, Bang, itu kok crack itu bunyi apa? Itu adalah torsi limiternya ya. Jadi dia kalau udah pas sesuai yang kita atur, dia akan crack gitu. Nah, seperti itu. Ya, untuk sekrup-sekrup bisa saya katakan ini tuh udah oke ya. Ya, sekarang saya langsung coba untuk mata bor kipas ya. Nah, mata bor kipasnya langsung yang 1 in saya buat. Ini dari Inco juga, 25 mili. Untuk bor 12 volt itu 1 inci itu bisa dikatakan udah cukup besar ya. Kita coba di speed 2. Untuk torsinya kita ubah modenya ke drilling. Ya, kira-kira seperti apa. Untuk RPM bisa dikatakan ini tuh udah mumpuni sekali ya. Di 1400 itu udah brand-brand kelas atas itu. Oke, kita coba. 1, 2. Ya, masih mumpuni ya untuk sekelas kayu mahoni. Selanjutnya kita coba yang sering kita pakai ya, yaitu Posner bit. Nah, ini tuh biasa kita pakai untuk engsel sendok ya. Ini ukurannya 35 mili yang bisa kita pakai. Kita coba di speed 2. Langsung kita coba. Masih oke ternyata, dan ini tembus ya. Kita coba sekali lagi. Ya, masih oke untuk kerja yang bisa dikatakan lumayan berat untuk seukuran bor 12 volt. Itu tembus ya, dan untuk suhunya sendiri tergolong aman. Bahkan belum berasa apa-apa kalau saya bilang. Nah, di 38 ya. 38 itu normal. 37. 38 untuk kerja-kerja yang bisa dikatakan cukup berat untuk sebuah bor 12 volt. Dan untuk baterainya
Ya, sisa 2 titik ya, tadi full. Lumayan awet sih, walaupun 12 volt. Oke lah, seperti itu dulu untuk tesnya. Tidak ada kendala ya. Udah mantap. Ya oke ya, itu tadi dari hasil uji cobanya. Kalau dari tes kita tadi ya, kalau saya bilang sih udah oke ya. Ya untuk brand sekelas Inco, kalau dari quality dan dari kenyamanan ya, dari fungsi, kalau saya sendiri sih udah nggak diragukan lah. Nah dengan harga 580.000 dengan apa yang didapatkan, kalau saya bilang sih udah oke ya. Nah namun yang menjadi pertimbangan buat teman-teman beli adalah untuk fiturnya yang pertama ya. Yang ini tuh dia tidak ada impactnya. Jadi apakah teman-teman itu butuh impact atau enggak? Dan satu lagi untuk kelengkapan baterainya, jadi dia ini cuma dapat 1 baterai ya di harga segitu ya. Ya jadi teman-teman bisa pertimbangkan lagi apakah butuh 1 baterai atau butuh 2 baterai. Jadi ya intinya kembali ke kebutuhan sih sebenarnya. Ya mungkin teman-teman bisa ambil kakaknya kalau mungkin kebutuhannya itu nggak mencukupi ya. Ada kakaknya itu CIDLI 1222 kalau nggak salah, itu yang 12 volt juga, dia udah dapat 2 baterai dan ya udah ada fitur impactnya. Ya intinya tinggal lagi ke kebutuhan. Ya oke lah ya, mungkin itu aja yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Ya kalau teman-teman mau beli seperti biasa langsung aja cek link di deskripsi, itu saya arahkan langsung ke Inco Indonesia ya, importir resmi dan pertama dan terbesar juga di Indonesia. Oke lah, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.